wa nafahatihim bid-din wa dunya wal akhirah ila hadrati ahli kubur jamaah Tuban, jamaah Masjid Baitur Rahman wa usulihim wa furihim wa ila hadrati jasadi wa ruhi abi wa ummi wa suhri wa zawjati ibn Abdullah Muhammad Faqih wa Abdurrahman Ali Ahmad ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma wa salafuna salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pengajian kitab tafsir pada malam hari ini akan banyak berbicara masalah yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kemarin telah kami jelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pada malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang bahayanya orang yang mengajak ke dalam kebaikan tapi dia sendiri tidak mau melaksanakan kebaikan tersebut. Ini bahaya. Tapi sebelum ke sana kalau badi matur karena kemarin ada beberapa yang bertanya. Jadi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdul Rahman Ba'alawi Bangke, itu para ulama sepakat, tidak ada khilaf, diperbolehkan panjenengan itu mengambil dana kas dari masjid selain wakaf. Kalau wakaf tidak boleh. Misalnya, Pak, ini ada uang 100 juta tak wakafkan untuk karpet masjid, maka harus dipilihkan karpet. Nah, selain wakaf ini pun apa? Kotak amal, kotak jumatan, itu selain wakaf, tapi penggunaannya itu syibeh wakaf. Syibeh wakaf itu diperbolehkan untuk kemakmuran masjid karena nahwi Ismail Qahwah wasyahi. Boleh misalnya dipakai untuk membeli makanan atau minuman dalam rangka meramaikan masjid, boleh. Tapi bukan untuk yang lain. Misalnya kas masjid dipakai untuk acara pencak apa jenenge niku sing munggah panjat pinang, mboten asal. Kas masjid boleh dipakai misalnya untuk nyugui orang ngaji atau nyugui orang yang hadir di masjid, tapi bukan untuk kemaslahatan yang tidak ada hubungannya dengan masjid. Nah, ini hubunganipun kali 17 Agustus dan hubungannya dengan jenengan nyugui teng masjid. Itu napa-napa. Bahkan dianjurkan kalau memang untuk kemakmuran masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu dari tanda-tanda ulama yang tidak dicintai oleh Allah adalah ulama atau orang yang soleh yang suka mengajak dalam kebaikan tapi tidak melakoni sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala, bismillah. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Fakharaja mongko ngetokake ala qaumi ing atase kaum Qarun. Fi zinati ing atase pepaese Qarun. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mislu ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana al-ayat. Wa minha alla yukhalifa fi'luhu qawlu bal la ya'muru bal la syai' ma lam yakun wa awwalu 'amilin bih. Jadi adapun sifat yang tidak boleh ada di dalam diri kita, katanya pengarang kitab,
adalah tidak boleh kita punya sifat suka mengajak dalam kebaikan tapi kita sendiri tidak ada usaha melakukan kebaikan tersebut. Pak, kalau belum bisa Pak, bagaimana? Betul apa-apa? Ayo kita sholat tahajud, jenengan belum bisa sholat tahajud tapi enten niat sholat tahajud, betul apa-apa? Yang salah itu adalah ketika ayo sholat tahajud, ayo sholat duha, tapi jenengan piyambak tidak ada usaha untuk sholat duha. Ayo kita sehari baca Quran minimal 1 juz, umpami jenengan dereng saged minimal ada usaha. Nah ini yang salah itu ketika tidak ada usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atakmuruna apa to perintah sapa sira kabeh annasa ing manungsa bil birri kelawan perkara kang bagus. Wa tansawna lan padha ninggal sapa sira anfusakum awas ing awak dhewe sira kabeh. Besok di akhir zaman kata Allah, banyak orang-orang itu yang berlomba berdakwah, berlomba untuk mengajak dalam kebaikan. Jadi ceramah niku ditawarkan, ayo siapa yang butuh diceramai, saya siap. Bahkan damel status nama fulan, pekerjaan mubalek, Nah niki, jadi mereka itu berebut untuk berdakwah, tapi lupa dengan dirinya sendiri. Niki bakal banyak Pak Bu di akhir zaman itu kata. Makanya hati-hati ngoten niku. Nah, makanya nyuwun ngapunten, tenggene UIN Solo niku mboten nenten fakultas taklim, entene fakultas tarbiyah. Bedane taklim kali tarbiyah nopo? Nah tarbiyah niku robba yurabbi tarbiyatan. Tarbiyah niku seorang guru mencontohkan dulu, melakukan dulu, menjadi tauladan dulu. Memang dia sudah melakukan, kemudian mengajarkan kepada muridnya. Setelah diajarkan, gurunya memantau apakah muridnya melakukan atau tidak. Ini namanya tarbiyah. Jadi benar-benar komplit nih, serba komplit. Tapi nak taklim itu tadi taklim, majelis taklim. Terus saya penting kula matur, jenengan paham napa mboten paham terserah panjenengan. Gelem kelakoni napa mboten terserah panjenengan. Niku namine majelis taklim, paham nggih? Tapi kula insyaallah mboten majelis taklim. Semoga ini menjadi majelis tarbiyah ngoten nggih. Saya sendiri juga berusaha mengamalkan apa yang kami sampaikan dan selalu diulang-ulang. Jadi kadang-kadang satu materi itu kadang-kadang kula ulang sampai 3 kali. Kenapa? Biar ingat. Makanya kula matur, dalam satu pertemuan pengajian di Tuban itu 60% itu materinya baru, 40% materinya mengulang dari masjid yang lain. 40%, 60% materinya baru. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bena Maryam, id nafsaka fa in ta'atta fa'idin nas wa illa fastahyi minni. Siti Nabi Isa niku nate dipun ngendikani, wahai anak putranya Maryam, jadilah orang yang menasihati dirimu terlebih dahulu sebelum kamu mau menasihati orang lain. Karena barang siapa orang yang mau menasihati orang lain tapi dirinya sendiri kacau, maka sesungguhnya dia harusnya malu dengan dirinya sendiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah menjelaskan ayat tadi, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ayat niku dipenjelasaken Kanjeng Nabi Muhammad. Marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahum bimaqaridi min narin faqultu man antum faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil khashar wa na'tihi. Jadi beliau pernah dijalankan di malam Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi ini pas Isra Mi'raj diperlihatkan ada orang yang mulutnya itu dipotong-potong pakai gunting neraka jahanam, kemudian keluar api yang menyiksa dirinya, balik meleh dipotong meleh, balik meleh dipotong meleh, balik meleh. Kemudian orang tersebut matur, wahai kalian, siapa kalian? Kata Rasulullah. Mereka mengatakan, kunna na'muru bil khair
wala na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi. Wahai Rasulullah, kami itu adalah golongan orang-orang yang selalu mengajak dalam kebaikan, tapi kami meninggalkan sendiri. Dan kami adalah orang yang mengajak orang lain meninggalkan maksiat, tapi malah kami melakukan sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Makanya nggih kudu enten usaha. Sing penting usaha. Lah niki harus jenengan sampun ngaji paling boten nggih pun paham, oh tanggal 10 bulan Muharram kudune nggih siap. Nukaffiru sanatal maudiyah. Tiyang niku nak siam tenggene wulan Muharram tanggal 10 nggih niki, maka dosa setahun yang telah lampau diampuni. Tapi saene ampun 10 Muharram tok. 9 10 atau 10 11. Nanti minggu mboten siam berarti nggih dinten iki siam kalih sesuk siam. Lah niki kan ajenengan mun pirsa nggih usaha siam. Usaha siam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun. Kata Rasulullah, hancurnya umat Nabi Muhammad itu karena besok di akhir zaman banyak orang alim tapi fajir. Orang alim dakwahnya di mana-mana, suka mengajak dalam kebaikan, tapi dirinya sendiri dilupakan, atau keluarganya dilupakan, atau anaknya dilupakan. Masya Allah. Wajah wa'abidun jahilun, seorang hamba yang ahli ibadah, Pak, ahli ibadah. Ceramah di mana-mana, tapi yang bodoh. Ahli ibadah tapi bodoh, mboten purun ngaji. Dan ini bahaya. Makanya bahaya sekali orang yang ahli ibadah tapi dia tidak mau ngaji. Bahaya. Wa syarrul syirarul ulama. Dan seburuk-buruk manusia adalah ulama yang punya sifat yang buruk. Jadi seburuk-buruk ulama adalah ulama yang punya sifat yang buruk. Wa khairul khiyarul ulama, dan sebaik-baik ulama adalah ulama yang punya sifat baik. Makanya jenengan ngaji ngeten iki niate napa kersane paham. Nak paham jenengan kelampai berarti jenengan orang yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala niki. Wa qaula al-Auza'i, Imam al-Auza'i ngendika, dikatakan syakatin nawawi suma tajidu min nijnijiya fil kufar. Ada seorang penggali kubur, Pak, curhat tenggene Imam al-Auza'i. Imam al-Auza'i, kami itu heran kenapa setiap kami memakamkan jenazahnya orang kafir kok baunya itu tidak enak, kok baunya seperti bangkai. Fa'auhallahu ta'ala ilaiha butunu ulama isu antanu min hadhi kullih mimma antum fi. Allah kemudian ngendika, wahai manusia dalam istikharahnya, sesungguhnya ngapunten nggih, perutnya seorang yang suka mengajak-ngajak dalam kebaikan tapi dia meninggalkan sendiri adalah lebih busuk daripada yaitu jenazahnya orang-orang kafir. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita tidak ada usaha untuk mendekatkan diri kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngajak-ngajak dalam kebaikan itu wajib hukumnya, tapi kita berusaha menjalankan kebaikan nggih hukumnya nggih sami-sami wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Wa qala Fudail ibn Iyad, Imam Fudail bin Iyad ngendika, rahmatullahi balaghani annal fasaqata minal ulama yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla ubadatil authan. Seorang yang atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu kelak ibarat ulama yang suka mengajak dalam kebaikan tapi dia lupa dengan dirinya sendiri, maka dia itu akan diazab oleh Allah lebih pedih daripada azabnya para penyembah berhala. Bapak,
lebih pedih daripada adabnya penyembah berhala. Makanya monggo kita sebagai manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, didhawuhi sama Allah, kita diwajibkan berusaha sholat malam, berusaha menjadi orang soleh. Tapi memang tidak ada kewajiban, kamu harus membaca Al-Quran, kamu harus jadi orang soleh. Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kita diperintahkan oleh Allah menjadi orang yang berusaha menjadi orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun liman la ya'lamu marrah wa wailun liman ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat. Dikatakan orang yang tidak tahu dan tidak mau belajar, boten paham tata cara sholat, boten purun ngaji, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu siksa. Sedangkan orang yang tahu ilmunya, wawailun liman ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat. Orang yang tahu ilmunya tapi dia tidak menjalankan ilmu tersebut, maka dia disiksa 7 kali lebih pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya menjadi orang yang berilmu dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Niki zong niki, jenengan boten berilmu nggih salah, jenengan berilmu boten ngamalke nggih salah. Makanya yang bener napa? Kita berusaha tetap istiqomah ngaji, tapi di sisi lain kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita telah dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Sya'bi ittala'a yattali'u yaumul qiyamati qaumun min ahlil jannati ala qaumin min ahlin nar. Besok di hari kiamat, Pak, akan ada satu peristiwa di mana seorang ulama akan dipertemukan dengan anak buahnya, dengan jamaahnya, kira-kira gitu. Nah, ada banyak ulama yang ketemu dengan para murid-muridnya, ternyata murid-muridnya itu malah menjadi ahli surga, lah ulamanya malah menjadi ahli neraka. Kemudian terjadi dialog begini, inna kunna na'muru bil khair wa la naf'aluhu wa nanha 'anil syarr wa naf'aluhu. Qala Hatim al-Asam, manusia, kenapa kamu itu menjadi ahli surga? Mereka mengatakan, Mbah Yai, kami menjadi ahli surga karena kami itu mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami menjadi ahli neraka, dan kami berusaha mengamalkan ilmu dari kamu. Lah, Mbah Yai, ngapunten, jenengan kok malah jadi ahli neraka, kenapa? Inna kunna na'muru bil khair wa la naf'alhu. Wahai jamaah, ketahuilah, dulu ketika di dunia aku itu selalu mengajak kalian dalam kebaikan, tapi ketahuilah aku nggak pernah mengamalkan kebaikan itu sendiri. Wa nanha 'anil syarr wa naf'alhu. Dan aku di dunia selalu mengajak kalian di dalam meninggalkan kemaksiatan, aku malah di dunia melakukan itu sendiri. Nah, niki besok akan terjadi dialog seperti itu, Pak. Jadi tenggene akhirat, tenggene dinten kiamat, tenggene akhirat itu akan terjadi tarik menarik. Enten wong lanang sing meh mlebu surga, mbak jegagi garwane geret-geret, Mas, aku ora gelem mlebu neraka dhewe. Biyen sampeyan nang donya ngaji tok, ngaji dhewe teng masjid ora tau ngejak aku, akhire aku ora paham syariat. Lah, mergo aku ora paham syariat, aku dadi ahli neraka. Aku ora sudi. Kowe kudu dadi ahli neraka mergo aku mlebu neraka gara-gara sampean. Kathah ngoten niku. Enten ulama sing mlebu neraka nggih enten. Disebabke napa? Istighali ta'abatih. Ceramah temu dipundi garwanipun mboten diperhatikan. Dakwah temu dipundi garwanipun masalah haid mboten paham.
Kemudian ngajar temu pundi mak pelekundi garwanipun salatipun mboten bener. Kathah ngoten niki Pak. Mana alimun fajirun. Makanya mulai dari keluarga. Ayo keluarga ini kita dicek. Pun saged ngaji napa dereng. Jenengan ampun ngantos rawuh pengajian rutin niki piyambakan ampun. Garwane nggih diperhatikan, anake diperhatikan. Ampun dipek piyambak pengajian ngeten niki. Nggih enten sing mlebu neraka gara-gara dikirim tanggane. Mas malaikat tiyang niki mboten tak ridhoi mlebu neraka, surga. Tok tiyang niki tangga kula. Innahu jar. Orang ini tetangga saya. Walakin akan tapi orang ini di dunia dulu ahli ibadah, ahli ilmu, ahli pengajian, tapi tidak pernah memperingatkan tetangganya untuk sama-sama mendekatkan dirinya kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi digeret tonggone gara-gara mboten perhatian kali tonggonipun. Makanya panjenengan menawi rawuh pengajian nopo mawon usaha kene ku ngejak kanca ngejak tonggo ampun dipek piyambak saestu. Karena akan terjadi seperti itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tadi. Jadi seperti itu. Nak jenengan pun ngajak kok mboten purun, nah itu namanya baru tidak apa-apa. Tapi nak mboten ngajak kok tonggone terus mboten paham syariat, mboten paham tata cara sholat yang benar, kemudian di ahli neraka, maka akan berpotensi tarik menarik tetangganya juga menjadi nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bolak-balik kula matur, paling bejo-bejone tiyang niku nak gadah tangga ahli ibadah. Nak paling bejo-bejone tiyang niku nak gadah tangga ahli ibadah di makom mati ni tenggene cakete ahli ibadah. Bejo banget nih Pak. Uripe sampinge kiai, gurine kiai, ngarepe ahli ngaji, cedake masjid, masya Allah penak nih. Wa man sakana fi sukatin fiha alim dakhala jannah. Sinten sing uripe teng kampung niku enten gangipun tasik wonten pengajian, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki lho bejo. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kula niku pun ngajak kebaikan kok sing diajak kok udah mboten purun niku lah napa. Dan iki enten dijawab kali Imam Malik bin Dinar. Wonten kitab niki Imam Malik bin Dinar itu jelasaken kenapa sih kadang kalau kita ngajak dalam kebaikan kok sing diajak kok nggih belias ora gelem manut niku. Kenapa? Dikatakan innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zanat mau'idatah. Sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu atau orang yang suka mengajak dalam kebaikan, kok dia tidak mau melakukan yang dinasihatkan sendiri, maka biasanya nasihatnya itu tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya mustami. Jadi ngandani tapi mboten saged mlebu tenggene hati. Kenapa? Si pembicara tidak mengamalkan sendiri. Tapi nak pembicaranipun ngamalke piyambak, Pak. Umpami sakniki kok dereng saged mlebet tenggene ati, bilalah pada suatu ketika atinipun panjenengan dibikak kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten. Jadi jenengan ngajak tiyang ayo salat duha, jenengan salat duha. Terus salat duha, ngajak tiyang salat duha, kok sing diajak dereng purun, pada suatu ketika akan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nek jenengan mboten kelampahi piyambak ngajak kesainan, maka orang yang diajak itu cenderung tertutup hatinya karena ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya medeni kadang-kadang enten sing pengajian niku sing dipadosi mboten ilmunipun, kadang-kadang nggih lucunipun mawon. Nggih mboten napa-napa saya lucu niku, tapi paling mboten nggih ilmu itu yang kemudian sangat penting untuk kita dapatkan. Bika surat ad-duha. Wa qala akhar la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Wa qala Ibrahim bin Adham rahimahullah taala marartu bihajari
bihajarin bima kata maktubin alaihi iqlibni ta'tabiru fa qalibtuhu fa ida'an alaihi maktubun anta bima ta'lam la ta'mal fa kaifa tatlubu ilman ma lam ta'lam wa qala. Di dalam kitab ini dikatakan Imam Ibrahim bin Adham itu pernah jalan-jalan di kota Mekah. Ketika sampai di ada satu batu, tiba-tiba batu itu berbicara kepada Imam Ibrahim An-Adham. Niki salah satu napa nggih? Karomah daripada Imam Ibrahim An-Adham itu beliau bisa berbicara dengan batu-batu, bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Imam Ibrahim An-Adham, jika Imam Ibrahim An-Adham tadi mendengarkan, Imam Ibrahim An-Adham, coba kamu balik diriku. Setelah itu kemudian batunya dibalik. Setelah dibalik ada tulisan anta bima ta'lam la ta'mal fakaifa tatlubu ilman ma lam ta'lam. Beliau mengatakan, wahai Imam Ibrahim An-Adham, kamu ilmunya banyak tapi tidak pernah mengamalkan ilmu tersebut. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu yang lain? Paham Bang? Jadi orang itu kalau pengen ilmunya ditambah, rizkinya ditambah, maka rizki dan ilmu yang telah dia dapatkan saat itu hendaknya digunakan untuk perkara yang baik. Jadi jenengan pengen rizkinya tambah kata, tambah barokah, itu ya rizki yang sekarang jenengan miliki gunakan untuk sesuatu yang mulia. Begitu juga sebaliknya, ketika jenengan punya ilmu yang baik, kok jenengan ajarkan kepada orang lain, maka ilmu tersebut akan cenderung untuk ditambahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Samak mengatakan, kam min mudzakirin billahi nasun lillah wa kam min mukhawwifin billahi jari'in 'ala Allah. Katanya Imam Ibnu Samak, besok ciri-ciri akhir zaman itu banyak orang yang zikir sama Allah, nasin 'anillah, tapi dia lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah tapi malah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha dikilali. La ilaha kudune kan malah eling kalih Gusti Allah, malah lali karena menikmati zikir itu sendiri. Harusnya zikir itu ingat sama Allah, tapi karena dia menikmati tenangnya zikir malah lupa sama Allah. Makanya harus hati-hati. Makanya dikatakan oleh beliau, besok di akhir zaman banyak orang yang zikir tapi malah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nih. Kalau nanti matur masjid sebelum 3 masjid sebelum sini insyaallah adanya daqiqah wa daqiqatun nufus, yaitu adanya nafsu-nafsu kecil yang tidak pernah kita perhatikan atau tidak pernah kita hayati, padahal nafsu itulah yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya ngeten, Pak, sampean mau kemana? Saya mau ke Habib Syekh, saya mau ke Habib Novel. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan hati. Kalimatnya menenangkan hati. Dia tidak mencari Allah, tapi mencari ketenangan hati. Di sana tidak ingat sama Allah, yang ada hanya mencari ketenangan hati. Kudune pripun? Saya ke tempat ini ingin berzikir kepada Allah. Lah, nanti masalah berzikir ada kelebihan-kelebihan, hatinya tenang, itu adalah maziyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tujuan utama tetap zikir, bukan untuk mencari ketenangan hati. Ini keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min mukhawifin billah. Banyak orang yang besok di akhir zaman itu
dia itu menakut-nakuti kepada Allah. Hati-hati, Allah itu akan menyiksa orang yang begini-begini. Kayak pulau ngeten niki lah, meden-medeni. Tapi dia sendiri tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang hal yang paling enak, paling sederhana, paling tokcer niku kita ingat dengan kematian. Nak jenengan ingat dengan kematian, pun nyiapke nggen pemakaman, maka cenderung jenengan itu tidak akan brutal di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur teng daleme pun siap wasiat. Syukur-syukur teng daleme pun siap pathokipun. Syukur-syukur teng daleme pun siap kain kafanipun. Nah, jenengan nak kebundi-bundi mirsani kain kafan panjenengan rumiyin. Insyaallah panjenengan mboten bakal maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min muqarribin ilallah ba'idun minallah. Besok di akhir zaman banyak orang-orang yang mengajak ke dalam kebaikan tapi dia lupa sendiri kepada Allah. Banyak orang yang mengajak mendekatkan diri kepada Allah, malah dia sendiri lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengajak mendekatkan diri kepada Allah, dia sendiri hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min da'in ilallahi farin minallah, ya. Banyak orang yang mengajak kepada Allah tapi dia malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min talin kitaballah munsalikhin an ayatillah. Banyak orang yang sergap membaca Al-Qur'an tapi dia sendiri lepas dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi sergap maca Quran tapi lali kali Al-Quran. Baca saja tidak pernah diresapi, tidak pernah dihayati. Insyaallah jamaah masyarakat Tuban setiap hari Senin pengajian muter-muter seperti ini, panjenengan punya bukti besok. Sampean biyen maca Quran tok ya, enggak pernah diresapi. Lho mboten, teng kampung kula niku enten pengajian tafsir setiap dinten Senin. Itu bukti bahwa kami adalah orang-orang yang belajar isi Al-Qur'an. Insyaallah panjenengan semuanya menjadi ahli surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahim bin Adham laqad a'rabna fi kalamina falam nahlan walahnan fi a'malina falam na'rif Wakola dikatakan sesungguhnya aku itu selalu mengevaluasi amalku gitu. Tak evaluasi terus au kamakol. Lah setiap aku evaluasi kok rasane antara ucapanku dan amalku banyak yang berbeda. Ucapanku mengajak dalam kebaikan, amalku jauh dari kemuliaan. Ucapanku mengajak kepada surga, amalanku jauh dari surga. Lah niki lho Pak. Niki sekelas Imam Ibrahim Adham. Dan dengan niku niru Abu Nawas mawon. Abu Nawas niku setiap bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya itu istiqomah membaca surat Al-Ikhlas 15.000 kali. Istiqomah. Sepeda malih Abu Nawas ma bainal maghrib wal isya kulla yaumin, beliau istiqomah membaca Al-Ikhlas 15.000 kali. Dan mungkin isyanya agak mundur betul ya. Wa fi kulli rak'atin khatsmatan wahidah. Setiap satu rakaat Abu Nawas niku maos Al-Qur'an sak khataman. Sing modele ngeten niki mawon Pak, nyuwun ngapunten niki. Tasik ndamel syair.
ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, kula mboten pantas dadi ahli surga ya Allah. Merasa tidak pantas, tapi kula nggih mboten mampu dadi ahli kula niku mboten kuat dadi ahli neraka. Nah, maka dengan kemuliaan-Mu ya Allah, makanya bolak-balik niku sing saged maringi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Menapa ingkang kula waos wonten kitab punika Pak, sejak tadi itu ini kula yakin, kula pribadi ugi panjenengan itu tidak bisa 100% persis dengan apa yang Allah inginkan. Makanya yang terpenting kita sebagai umat Nabi Muhammad niku yang pertama nopo, berusaha belajar. Ngaji niku kudu fa'alimun bi'ilmihi lam ya'laman mu'adzabun min qabli ubdatil wasan. Dikatakan barang siapa orang yang berilmu tapi tidak orang yang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, maka dia akan ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting ngaji satu. Sing penting jenengan purun ngaji, gak ketang seminggu sepisan ngeten iki. Nah mboten purun ngaji blas nggih, naudzubillahi min. Nah, karena ngaji niki kunci. Pun sak maksiat-maksiate tiyang nak tasih purun ngaji masih ada harapan untuk diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berusaha mengamalkan isi ngajinya. Niki dikatakan di dalam kitab tadi, bagaimana kamu bisa mengetahui bi'ilmi, suatu ilmu yang belum kamu ketahui sedangkan kamu tidak mengamalkan ilmu yang terdahulu. Jenengan apale juz amma nggih, juz amma ajarke. Jenengan sagedipun kitab Jurumiyah nggih, Jurumiyah niku diajarke. Jenengan sagedipun kitab Safinatun Najah, Safinatun Najah didakwahkan semampunya. Maka dengan begitu ulima 'allamaka allamaka ma lam ta'lam. Allah akan mengajarkan kepada panjenengan ilmu yang jenengan belum pahami. Tadi ada dua, rezeki dan ilmu. Jenengan kagungan artos 1 juta, nggih pun pendet 20.000 napa 10.000 sedekah ketenggene masjid atau tempat-tempat yang mulia. Ngoten. Maka ketika jenengan mentasarufkan harta untuk sesuatu yang mulia, maka akan ditambahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal ilm. Begitu juga ilmu, kalau ilmu itu jenengan jenengan kirim kepada sesuatu yang mulia, diamalkan, diajarkan, maka ilmu itu maka jenengan akan ditambahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Masya Allah. Nah, yang ketiga, ada yang pertama ngaji, yang kedua diamalkan sendiri, yang ketiga adalah yang ketiga jenengan berusaha mengajak orang lain dalam kebaikan. Pak, cara ngajak pripun? Kula pekiwu, kula mboten ustaz ya Pak, pripun? Mungkin nak dodok-dodok lawange tangga mungkin kan udah minimal kita mel status, gitu mboten. Mel status, waktunya sholat maghrib minimal ngoten lah. Waktu sholat maghrib atau paling nak syukur-syukur ayo sholat maghrib. Ngaten iki kan tidak menyinggung. Terus dilihat statusnya oleh tetangga. Syukur-syukur jenengan ketika mau sholat maghrib ke masjid etok-etok muter sik, mlampahi muter sik. Niku tanggane mirsane jenengan beto rukuh ngoten nggih. Paling boten ada hentakan hati ingin meniru. Minimal ngoten minimal. Setelah jenengan itu berusaha mengajak, syukur-syukur sakit langsung, ayo ngajak, ayo. Jenengan dados khotib, dalam khotbahnya jenengan menyampaikan ayo sholat berjamaah. Yang kelima, yang keempat, baru panjenengan itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki 4 komponen yang harus jenengan lakukan menurut kitab-kitab Mu'tabarah dan kitab-kitab tentang akhlak, yaitu atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ayat niki isine ngoten niki. 1, pokoknya harus ngaji, ini kunci. Yang kedua, mengamalkan isi ngajinya. Yang ketiga, jenengan mengajak orang lain dalam kebaikan. Yang keempat adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jenengan amalke, insyaallah panjenengan akan menjadi orang yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah
wa ala ma nawa salafuna shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.